Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Hafid Maulana dari SDN Kesunean 1. Nah, sebelum mulai pembelajaran, anak-anak harus selalu ingat ya tentang protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itu ada berapa? Ya, ada 5. Apa aja? 1, menjauhi kerumunan. 2, menjaga jarak. 3, mencuci tangan. 4, memakai masker. Dan yang terakhir, kelima, membatasi mobilitas. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Yo, kita mulai berdoa ya masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, kalian sudah berdoa semuanya ya? Sudah siap untuk belajar ya? Oke, kalau sudah siap, kita persiapkan dulu apa-apa saja yang akan dipakai ya. Nah, seperti kita harus mempersiapkannya buku tulis. Kalian sudah menyiapkannya belum? Oke, sudah. Nah, yang kedua ada alat tulis. Sudah menyiapkannya belum? Sudah, oke. Nah, yang ketiga yang kita butuhkan adalah konsentrasi dalam belajar ya, anak-anak. Jadi, supaya ilmu yang kita dapat terserap maksimal, kita harus konsentrasi ya. Oke, sudah siap semuanya? Kita mulai pembelajarannya ya. Manusia. Selain itu, kita juga menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, apa aja? Contohnya, kita bisa menyiraminya ya setiap pagi dan sore kalau punya tumbuhan di rumah. Juga memberi pupuk ya anak-anak. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara di dalam pot. Nah, kita lihat gambar berikutnya ya. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. 2. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. 3. Tumbuhkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh ya. Sisakan 2 cm dari bibit pohon untuk memudahkan menyiram. 4. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, tempat yang diinginkan tuh yang tempat yang seperti apa? Pertumbuhan tanaman. Tempat yang terkena sinar matahari. Pohon sirih.
Di sekolah, Siti menanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm. Jika daun dikemas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Nah, garis bilangan ya, anak. Garis bilangan itu yang seperti apa? Adalah contoh garis bilangan ya. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan baik-baik gambar ini ya. Nah, di sini ada gambar. Ada angka dan huruf. Nah, ada 0, S, 2, I, 4, R, 6, 7, I, 9, dan H. Nah, kalian coba tebak ya, huruf S itu kira-kira ada di angka berapa? Nah, kalian bisa kerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan di guru kalian masing-masing ya. Contoh garis bilangan. Nah, sini ada gambar lagi nih. Garis bilangan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ya. Nah, kita baca dulu ya anak-anak. Nah, dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskannya dalam bentuk penjumlahannya yaitu 0 ditambah 2. Sama dengan berapa anak-anak? 0 tambah 2? Ya, betul. 2. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. Gimana cara mengerjakannya? Kita lihat gambarnya ya anak-anak. Nah, awalnya panjang pohon sirih kan 3. Berarti dari 0, 1, 2, 3. Nah, kita tuliskan A di situ untuk awalnya. Setelah beberapa waktu bertambah 2 satuan. Nah, kita tambahkan lagi 2. 1, 2. Nah, berarti sampai di angka 5. Nah, berarti panjang total pohon sirih adalah 5. Ya, Nana. Jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu pohon tumbuh 7 satuan. Berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, sama yang seperti tadi ya. Awalnya berapa? 4. Kita buat dulu 4. 1, 2, 3, 4. Dan kemudian ditambah 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang berapa total panjang pohon sirihnya? Maka 4 ditambah 7 sama dengan 11. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang yang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga terendam. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerja semua warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu
Penyaingan dan penyulaman. Penyaingan adalah dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumuran. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pepohonan bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, demikian teks bacaannya ya anak-anak. Nah, di sini ada soal. Anak-anak isi ya. Nanti diserahkan ke ibu guru kalian masing-masing. Nomor 1, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Nah, kalian isi dari teks yang di atas ya anak-anak. Nomor 2, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Tadi ada ya. Nomor 3, apakah manfaat hutan bakau? Nomor 4, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Nomor 5, apa yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Oke, lanjut ya. Siti senang mengumpulkan daun. Siti kunjungan ke hutan bakau. Ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, seperti gambar di bawah ya anak-anak. Panjang kedua daun tersebut adalah 9. Nah, 9 itu dari mana? Nah, kita lihat gambar yang pertama, itu panjangnya berapa? Nah, daun yang pertama itu panjangnya 4. Dan daun kedua panjangnya 5. Jadi, totalnya yaitu adalah 9. Nah, di sini ada soal lagi anak-anak. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nah, nanti anak-anak buat garis bilangannya ya. Di sini sudah ada soalnya. Nomor 1, 9 ditambah 5. Nah, kalian bisa bikin garis bilangannya di buku ya. Nomor 2, 4 ditambah 7 sama dengan. Sama, ini juga buat garis bilangannya ya. Nomor 3, 6 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Nomor 4, 3 ditambah 9 sama dengan titik-titik. Nomor 5, 4 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Hak anak di rumah. Nah, kalian mempunyai hak ya di rumah. Apa saja hak anak itu? Yang pertama, hak anak di rumah. Hak anak di rumah ada apa saja? Nah, yang pertama, makan dan minum. Nah, jika kalian lapar, haus, setelah bermain, kalian bisa makan dan minum di rumah ya. Di rumah masing-masing, bukan di rumah orang lain ya. Nah, jangan, kalau itu jangan ya. Yang kedua, perlindungan dan keamanan. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan saat belajar. Nah, seperti sekarang ini ya, kalian kan belajar dengan orang tua ya. Terakhir, mendapatkan kesejahteraan hidup. Nah, contohnya seperti baju. Kalian beli baju dari orang tua kan? Nah, beli celana dari orang tua. Nah, tadi itu adalah hak anak di rumah. Nah, sekarang anak pun mempunyai kewajiban di rumah.
Apa saja kewajibannya? Satu, menjaga kebersihan rumah. Nah, kalian juga harus membantu orang tua ya untuk menjaga kebersihan rumah kalian ya. Nah, yang kedua, patuh terhadap nasihat orang tua. Nah, nasihat orang tua itu selalu baik ya, jadi kalian harus mematuhinya. Nah, nomor 3, mengerjakan PR. Nah, kalau ada tugas, kalian harus mengerjakan ya. Nomor 4, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga. Nah, kalian harus saling sayang kepada orang tua kalian, kepada kakak kalian, kepada adik kalian, ya. Nah, di sekolah, anak-anak di sekolah, yang pertama, mendapatkan materi pelajaran. Nah, kalian kalau di sekolah ngapain? Untuk belajar, ya. Nah, yang kedua, menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Nah, kalau kalian tidak mengerti tentang pelajaran, kalian bisa bertanya dengan guru kalian. Nah, yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Nah, kalian di sekolah kan menggunakan bangku, kursi. Nah, itu adalah contoh fasilitas sekolah. Dan yang terakhir, mendapatkan perlindungan dan keamanan guru. Dan terakhir, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Nah, seperti itu. Itulah hak anak di sekolah. Kita lanjut ya. Kewajiban anak di sekolah. Nah, apa saja kewajiban anak di sekolah itu? 1. Nah, menaati peraturan sekolah. Contoh apa peraturan sekolah itu? Nah, baju harus rapih ya. Tuh, contohnya tidak dikeluarkan saat belajar ya. 2, saling menghormati dengan orang di sekolah. Nah, kalian harus menghormati sesama teman ya. Tidak boleh mengejek. Nah, sesama teman itu. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah. Nah, contohnya meja, jangan dicoret-coret ya. Nah, itu. Nah, itu adalah kewajiban anak di sekolah. Perhatikan teks bacaan berikut. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peranannya masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak-anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lain seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, dan merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu menghormati dan
Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh, hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan dan hak dan kewajiban merupakan pengalaman sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Nah, di sini ada soal lagi. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa saja peran dari ayah? Nah, peran dari ayah tadi ada, apa saja ya? Nomor 2, selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. Nah, nomor 3, apa bunyi sila kelima Pancasila? Nomor 4, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengalaman. Nomor 4, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengalaman sila kelima Pancasila. Tulislah salah satu hak dan kewajibanmu di rumah. Nah, kita lanjut ya. Gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dihias supaya menjadi lebih indah. Oke. Nah, di sini ada contoh video gambar dekoratif ya. Kita saksikan anak-anak. Halo semuanya, sekarang kita akan belajar membuat gambar dekoratif bunga. Di sini Miss membuat polanya dulu. Kalian bisa mengikuti yang Miss gambar di sini, tapi kalau kalian misalnya mau menggambar bunga yang lain, silahkan saja, tidak apa-apa. Nah, di sini Miss buat mahkota bunganya dulu seperti love. Nah, pastikan ukurannya usahakan sama ya, tapi kalau tidak terlalu sama juga tidak apa-apa. Kemudian di dalam kita berikan dekorasi seperti ini. Ini masih gampang sih buatnya ya. Nah, kemudian kita buat lagi mahkota bunga yang lebih besar di antara mahkota bunga yang sebelumnya nih. Oke, kita lakukan yang sama di setiap kelompok bunga yang kecil tadi. Ini Miss langsung menggunakan spidol, tapi kalau kalian mau menggunakan pensil dulu, bisa membuat polanya menggunakan pensil. Nanti kalau sudah jadi, kalian bisa membuat warnanya lebih jelas dengan menggunakan spidol seperti yang Miss gunakan. Nah, sekarang kalian bisa menggambar daunnya. Di sini Miss membuat 2 daun. Kalau kalian mau buat banyak daun, tidak apa-apa. Nah, Miss hanya buat daunnya di satu sisi. Gambar daun seperti biasa ya. Oke, setelah itu gambarnya sudah jadi. Sekarang kita siap untuk mewarnai pola yang sudah ada menggunakan krayon. Usahakan menggunakan krayon biar warnanya lebih keluar. Di sini Miss menggunakan warna orange. Di bagian dalamnya Miss akan coba gradasi warna di sini, walaupun nanti gradasinya tidak terlalu bagus, tidak apa-apa ya, kita coba bersama. Di bagian dalam bunga kita berikan dulu warna orange, kemudian ketika kita mewarnai krayon kita bisa mewarnai dengan cara diputar, krayonnya diputar atau tarik dari satu arah. Jadi jangan kalian tarik ke atas kemudian dari samping, itu nanti akan tidak bagus hasilnya. Jadi bisa diputar dan pastikan semua bagian kertas tertutupi dengan krayon. Di sini Miss menggunakan kertas HVS. Tapi kalau kalian mau menggunakan buffalo atau menggunakan kertas gambar, buku gambar, hasilnya pasti akan lebih bagus. Nah, kemudian di bagian-bagian luarnya Miss akan memberikan warna kuning.
Oke, nah dalam gradasi itu ketika kita mewarnai, misalnya nih di bagian dalam warna orange, di bagian luar warna kuning, jangan kalian buat seperti ada garis. Jadi nanti bagian warna kuning tidak boleh lewat dari garis ini. Kita bisa mencampurkan warnanya, jadi warna kuning agak ditarik sedikit masuk ke warna orange, atau warna orange agak ditarik keluar ke warna kuning. Jadi ada pencampuran warna di situ. Nah, pasti banyak kok yang tak gradasi ini ya. Oke, pastikan semua bagian bunga tertutupi dengan warna, dengan krayon ya, warna krayon. Nah, seperti ini. Nah, Miss tambahkan lagi warna orange supaya warnanya menyatu, jadi tidak terlalu ada, oh ini warna kuning, ini warna orange, tidak seperti itu. Ya. Setelah jadi, kita bisa lap menggunakan tisu biar tidak berantakan, tapi dilap pelan-pelan saja, jangan terlalu keras, nanti malah warnanya terhapus. Nah, satu bunga sudah jadi, nanti Miss akan buat sama semua di bagian bunga. Kemudian sekarang bagian daun menggunakan hijau tua dan juga hijau muda, sama juga di bagian dalam. Paling dalamnya, bagian tengahnya, Miss menggunakan warna hijau tua. Pastikan warnanya ini benar-benar terlihat, jadi jangan pelan-pelan. Nah, untuk bagian luar daunnya nanti kasih bagian sedikit bagian saja untuk warna hijau muda. Jadi lebih banyak hijau tua daripada hijau muda ya. Nah, sekarang Miss berikan warna hijau muda seperti yang Miss sudah bilang sebelumnya. Pastikan warnanya tidak terlalu ada garis hijau muda, hijau tua, tapi hijau muda ini bisa kita tarik masuk ke dalam hijau tua, jadi bercampur antara hijau muda dan hijau tua. Karena kalau seperti itu nak, hasil gradasinya akan lebih bagus terlihat. Oke, sudah hampir selesai. Sudah selesai, sekarang kita hapus lagi menggunakan tisu. Kalau kalian punya kuas, bisa menggunakan kuas juga, tapi bukan kuas kecil yang untuk menggambar ya. Kemudian di bagian dalam bunga ini, Miss menggunakan warna hitam. Nah, ini Miss ada gambar yang putih itu, tapi sepertinya nanti tidak akan susah, jadi Miss kasih hitam semua. Kemudian di bagian luar Miss menggunakan spidol silver. Tapi kalau kalian tidak mempunyai spidol silver di rumah, bisa hitam semua, atau nanti kalian bisa tempel kertas putih di situ. Nah, jadi semua bagian bunga kita warnai dengan warna orange dan juga kuning. Tapi kembali lagi, kalau kalian mau warna-warni ya silakan, tidak apa-apa. Nah, tadi supaya lebih memudahkan, jadi Miss gambar semua dulu, memberikan warna orange di semua bagian bunga. Setelah itu bagian luarnya Miss sekali menggunakan warna kuning, jadi orange semua dulu, baru Miss berikan warna kuning. Nah, semua bagian bunga sudah diwarnai. Di bagian luar bunga ini yang hitam ini Miss kasih sedikit warna putih biar agak bagus gitu bunga. Nah, setelah selesai hasilnya seperti bunga yang lain, silahkan kalian coba di rumah.
Bisa dengan bunga Model yang yang sama lain. atau berbeda. Pasti ada yang mungkin gambarnya akan lebih bagus dari Miss, malah bagus. Terima kasih. Kesimpulan. 1. Kita harus saling menyayangi makhluk hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. 2. Garis bilangan dimulai dari angka 0 secara berurutan. 3. Hak anak di rumah ada 4, yaitu mendapatkan makan dan minum, mendapatkan perlindungan dan keamanan, mendapatkan bimbingan saat belajar, mendapatkan kesejahteraan hidup. Nomor 4, kewajiban anak di rumah ada 4, yaitu menjaga kebersihan rumah, patuh terhadap nasihat orang tua, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga, serta mengerjakan PR. Nomor 5, hak anak di sekolah ada 4, yaitu mendapatkan materi pelajaran, menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti, menggunakan fasilitas sekolah, dan mendapatkan perlindungan dan keamanan. Dan yang terakhir, kewajiban anak di sekolah ada 3, yaitu menaati peraturan, saling menghormati dengan orang di sekitar, dan menjaga fasilitas sekolah. Stop. Nah, ini ya, semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Bapak akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.